Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kuliah meteorologi besi dan baja, masih mengenai pembuatan besi dalam blast furnace ini. Ya sekali lagi kalau misalnya ini dibahas, mungkin tidak habis-habis ini, butuh waktu berjam-jam, berhari-hari mungkin untuk membahas ini. Ya sekali lagi, maaf terlalu banyak nih materi mengenai blast furnace ini. Sebenarnya bisa dibuat singkat, bisa dibuat agak panjang. Ya, mudah-mudahan Anda sabar ya melihat semuanya. Kita sekarang ini akan melihat mengenai yang di bagian bawahnya lagi dari blast furnace. Jadi reaksi antara karbon dengan SiO2 di dalam slagnya itu sendiri. Yang pertama reaksi yang terjadi adalah reaksi dari SiO2 ditambah dengan karbon yang sudah jenuh di situ di daerah dead man zone, menghasilkan silikon ditambah dengan 2Cu. Ini yang menyebabkan kenapa silikon itu masuk ke dalam metal. Dan ini bergantung kepada temperatur. Kalau misalnya kita lihat persamaannya ya, delta G-nya itu bergantung pada temperatur dan ini juga bisa kita hitung konstanta keseimbangan. Makin tinggi temperatur, makin banyak silikon yang masuk ke dalam metalnya. Juga bergantung kepada CO, dan ini log KSI-nya. Nah, ini cara yang digunakan untuk memperkirakan berapa perbandingan Si dibagi dengan SiO2 di dalam metal dan juga dalam slag dari blast furnace. Jadi kalau misalnya kita punya SiO2, sebagian dari SiO2 ini tereduksi menjadi Si, masuk ke dalam metalnya, sebagian lagi masih dalam slagnya. Jadi perbandingan Si dibagi dengan persen SiO2. Kalau bisa dilihat di gambar di sini, ini Si dibagi dengan SiO2, ini sebagai fungsi dari basisitas. Makin tinggi basisitas, itu artinya makin sedikit Si yang masuk ke dalam metal. Jadi Si yang masuk ke dalam metal, yang tandanya apa namanya kurung kotak, itu artinya masuk ke dalam metal. Yang kurung bulat, itu artinya di dalam slag. Jadi yang petak, itu maksudnya dalam metal, yang bulat, itu maksudnya dalam slag. Jadi ini maksudnya metal, ini adalah slag. Jadi Anda lihat, makin tinggi basisitas, kita bisa menurunkan Si yang masuk dalam metal. Si yang masuk dalam metal ini tidak diinginkan, karena akan menyebabkan proses pemurnian dari baja ini menjadi lebih lama dan seterusnya. Jadi tidak begitu diharapkan. Sekarang ini diusahakan seminimal mungkin. Biasanya kalau misalnya ada masalah dalam blast furnace, makin lama metal atau slag itu dibiarkan dalam blast furnace, makin diberikan kesempatan kokas itu bereaksi dengan SiO2 sehingga Si-nya juga tinggi kadarnya. Di temperatur lama atau waktu tinggal dalam blast furnace itu juga akan mempengaruhi kadar silikon di dalam produk yang kita hasilkan. Konsumsi kokas juga sama. Begitu silikonnya banyak di dalam metal, itu artinya konsumsi kokas juga akan meningkat. Itu biasanya pada saat proses yang tidak stabil, silikon itu akan tinggi. Ya, selain kita bermain di basisitas, juga bermain di temperatur. Jadi ini bagaimana caranya untuk menurunkan kadar silikon di dalam besi. Yang pertama, turunkan temperatur. Jadi temperatur dalam hal itu jangan setinggi-tingginya ya. Kita makanya orang mengatur dari hot blast ini, walaupun di sisi yang satu iya untuk meningkatkan itu, tetapi diatur supaya di tengah-tengah itu temperaturnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi temperaturnya sekitar 1500 yang tadi ya, sampai 1550 derajat Celcius. Itu biasanya akan temperatur rendah, 1500 derajat Celcius akan menurunkan kadar silikon dalam metalnya. Kemudian basisitas itu ditingkatkan setinggi mungkin. Kemudian PCO-nya, kalau misalnya kita lihat, ini dia akan lari ke bawah, ke situ ya. PCO-nya dinaikkan, jadi ini turun ke bawah ini. PCO-nya dinaikkan, begitu ini dinaikkan, tentu saja yang Si dibagi dengan SiO2 ini akan turun harganya. Ya, ini bermain biasanya di tekanan di hot blast-nya. Jadi hot blast itu tekanannya ya, kalau misalnya full beroperasi ya sekitar 4,5 bar ya. Itu gauge dibandingkan dengan katakanlah yang pressure-nya rendah di 3 bar atau di 2,5 bar. Yang berikutnya mangan. Mangan juga bisa tereduksi, MnO tambah karbon, menghasilkan Mn ditambah dengan Cu. Ini selalu terjadi di bagian bawah dari blast furnace, di daerah dead man zone di situ. Kemudian juga di antara muka antara slag dengan metalnya. Jadi di situ reaksinya seperti di atas ya, MeO tambah karbon menghasilkan Mn tambah Cu. Ini delta G-nya, kemudian ini keseimbangannya. Dari sini juga kita bisa mempertimbangkan atau memperkirakan bagaimana porsi atau distribusi dari Mn di dalam metal dibagi dengan MnO dalam slag. Juga dikali dengan PCO, PCO-nya juga pindah ke sebelah kiri. PCO-nya besar, kita juga bisa menurunkan Mn dibagi dengan MnO. Kemudian yang lain, dengan basisitas, kebalikan dari silikon, ini basisitasnya tinggi, malah dia menjadi lebih banyak. Yang jelas temperatur ya, temperatur makin tinggi, dia makin memudahkan dia larut. Sama seperti silikon, temperatur tinggi makin banyak silikon yang akan masuk ke dalam metal.
Kemudian sulfur ini dihilangkan dengan menggunakan Ca. Jadi biasanya basisitas itu dibuat setinggi mungkin, kalau bisa di 1,2, 1,25 ya, setinggi mungkin yang bisa, asalkan dia masih leleh slagnya, itu diatur dengan menambahkan CaO. Dengan cara demikian kita juga bisa menghilangkan sulfur. Jadi persamaannya Ks itu sama dengan kosanta untuk menghilangkan sulfur sama dengan ACAS dikali dengan PCO dari persamaan di atas ya, dibagi dengan aktivitas dari CaO dibagi dengan persen sulfur dikali dengan aktivitas dari karbon. Ini koefisien aktivitas dari sulfur dikali dengan persen sulfur sama dengan aktivitas dari sulfur sebenarnya. Dapat, setelah itu kita bisa menghitung berapa persen S di dalam slag dibagi dengan persen S dalam metal. Ini kita inginkan setinggi mungkin ya, supaya sulfurnya masuk ke dalam slagnya, masuk ke sini. Jadi caranya kalau misalnya setinggi mungkin tetap bermain di basisitas, itu setinggi mungkin, kemudian bermain di temperatur juga agak tinggi untuk memudahkan reaksi desulfurisasi. Ini di bawahnya diberikan cara lain, ini biasanya kita gunakan untuk ladle furnace atau untuk secondary metallurgi untuk memprediksi CS, walaupun demikian ini juga bisa digunakan pada prinsipnya ya, bisa digunakan juga untuk memprediksi kemampuan dari slag ini untuk mengikat sulfur. Kenapa CaO? Kita lihat di sini yang paling mudah mengikat sulfur adalah sebenarnya cerium. Cerium ini kan susah didapatkan, termasuk logam tanah jarang. Jadi di atasnya adalah Ca. Ca ditambah sulfur menjadi CaS atau CaO juga sama ya. CaO ditambah sulfur bisa menjadi CaS. Jadi Ca ini yang bisa mengikat sulfur. Yang di atas ini agak sulit. Na juga kadang-kadang digunakan, tapi itu nggak akan digunakan di dalam blast furnace. Jadi yang umum digunakan di dalam blast furnace adalah CaO. CaO untuk mengikat sulfur. Ini adalah di diagram Earlingham, tapi dibuat bukan untuk oksida, tapi untuk yang sulfida. Jadi di bagian bawah itu lebih stabil. Artinya CaS itu lebih stabil dibandingkan dengan Ca-nya. Memang itu harus dibandingkan dengan CaO ya. CaO dengan CaS mana lebih stabil? Biasanya CaS itu lebih stabil bergantung pada temperaturnya. Jadi kalau misalnya ada CaO cenderung bereaksi dengan sulfur, masukkan CaS. Untuk fosfor ini hampir 100% dia akan masuk ke dalam produk. Jadi cara satu saja untuk menurunkan kadar fosfor ini adalah dengan mengontrol bahan bakunya, mencari bahan baku yang serendah mungkin kandungan fosfornya. Kemudian itu sudah ya, kita sudah selesai semuanya sebenarnya dari atas kita lihat, kemudian tengah, bawah. Itu yang terakhir mengenai bagian bawah dari blast furnace, mengenai reaksi keseimbangan antara metal dengan slag, kemudian terbentuk metalnya. Nah, sekarang kita akan lihat hal-hal yang lain. Di dalam blast furnace ini terjadi deposisi dari karbon. Deposisi karbon ini terjadi di bagian atas. Reaksinya yang berlangsung adalah 2CO, itu akan menjadi CO2 plus karbon. Itu berlangsung pada temperatur rendah. Artinya pada temperatur tinggi reaksi Bourdieu, CO2 plus karbon menghasilkan 2CO, itu temperatur tinggi. Temperatur rendah, 2CO menghasilkan CO2 plus karbon. Jadi karbon ini akan menjadi padat, sama seperti kalau misalnya orang masak di dapur, ada jelaga. Jelaga itu tidak lain adalah karena orang percaya deposisi dari karbon, bisa saja dari CO menjadi karbon plus tambah dengan CO2. Ini karbon ini yang bisa menyebabkan pengurangan dari diameter dari stack-nya kalau misalnya dia banyak ya. Kalau misalnya dia banyak, dia membentuk di situ. Kemudian juga bisa menyebabkan mudah hancur dari material yang akan masuk ke dalam blast furnace. Kemudian bisa juga menyebabkan blast furnace tiba-tiba jadi tergantung, jadi materialnya itu susah masuk atau susah mengalir ke bagian bawah dari blast furnace. Itu kalau misalnya terbentuk banyak ya, kalau misalnya banyak terbentuk. Alkali cycle ini ada 2 unsur atau 3 unsur. Yang paling banyak sih Na dengan K, satu lagi adalah Seng. Ini dua-dua ini yang sulit keluar dari blast furnace. Jadi kalau misalnya Anda lihat si Na, K, dan Seng, dia temperatur tinggi, dia menguap, dia naik. Di temperatur rendah dia mengembun, kemudian dibawa lagi oleh material, turun pelan-pelan. Ya, dia akan mengembun di permukaan dari sinter, atau kokas, atau pellet, kemudian turun lagi ke bawah, temperatur tinggi, dia naik ke atas. Ini terjadi terus-menerus. Jadi sulit keluar dari blast furnace, kecuali menggunakan slag yang basah baru dia bisa keluar. Ini yang harus dikontrol di dalam blast furnace. Karena adanya 3 unsur ini, kalau misalnya Seng itu biasanya dari galvanize ya, juga dari biji juga kecil. Kalau misalnya Na dan K ini bisa dari abu, dari batu bara yang diinjeksikan. Makanya persyaratannya biasa ketat dari abu batu bara yang akan digunakan dalam blast furnace. Kalau misalnya itu ada, yang pertama dia akan merusak
refractory dalam blast furnace. Karena Na2U ini mudah sekali menurunkan melting point dari refractory. Ya, jadi itu tidak diinginkan. Kalau misalnya ada dalam gas buang juga, dia ada di situ, akan merusak refractory di stove-nya. Kemudian juga bisa merusak dari pelletnya. Pelletnya akan menjadi mengembang, kemudian bisa menyebabkan kekuatan dari kulkas ini menjadi berkurang. Termasuk juga kekuatan dari sinter dan juga pellet. Jadi bisa merusak, bisa membuat dia menjadi mudah untuk rapuh. Jadi ini yang tidak diinginkan dari alkali ini. Kemudian ini pengontor yang lain. Kita mulai dari arsenik. Arsenik ini biasanya terdapat dalam beberapa ore dan arsenik ini tidak diinginkan di dalam blast furnace ini. Ini harus sebenarnya dikontrol perasaan awal di pemilihan bahan bakunya. Ini harus dikontrol. Barium memang mempunyai sifat positif yang mirip dengan CaO. Dia biasanya akan masuk ke dalam slag dan akan mengatur basisitas dari slag ini. Mirip dengan CaO itu prinsipnya kalau misalnya ada barium. Fluorine ini tidak diinginkan, akan menyebabkan korosi di mana-mana. Di dusting system ya, di tempat-tempat lain dari blast furnace itu tidak diinginkan. Kromium ini biasanya 50-60% itu akan masuk dalam metalnya. Jadi kalau misalnya ada baja yang mempunyai atau keterbatasan atau dibatasi dari kadar kromium ini harus dikontrol di bahan baku. Kobalt, copper, dan nikel ini biasanya akan masuk 100% ke dalam produknya. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang nggak boleh ada tembaga, nggak boleh ada nikel, nggak boleh ada kobalt, ini harus benar-benar dari bahan bakunya yang dilihat. Kemudian ini sudah dijelaskan sebelumnya, antara potasium dan sodium, ini kalium bahasa Indonesia sama natrium ya. Ini tidak boleh atau harus sekecil mungkin karena itu akan mempengaruhi refractory, kinerja dari blast furnace juga akan lebih jelek. Jadi benar-benar ini harus dikontrol dari bahan bakunya, terutama dari kulkasnya. Timah juga akan masuk 100% ke dalam hot metal. Ini menjadi permasalahan pada saat orang melakukan proses pengolahan kontinu, jadi harus benar-benar dikendalikan dari bahan bakunya. Titanium ada positif negatif. Negatifnya dia sulit membuat slag yang kental, kemudian metalnya juga sedikit kontal ya. Positifnya dia juga bisa menjaga refractory. Jadi memang harus diatur kalau misalnya blast furnace-nya mau dipertahankan refractory, ditambahkan sedikit dalam bahan bakunya, baik konsentrat pasir besi misalkan atau ilmenit ya. Baik, kita sudah melihat mengenai blast furnace, belum di segmen yang terakhir, segmen kedua dari terakhir atau mendekati terakhir. Kita sudah melihat apa yang terjadi dalam slag-nya di blast furnace, reaksi antara metal dengan slag ya, membentuk metal yang kandungan silikon dan juga mangannya tinggi. Kemudian terakhir mengenai bahan baku yang harus dikendalikan di dalam blast furnace ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.